Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pukul berapa sekarang Pak? Pukul 3:17 kita ada di Masjid At-Ta'awun Puncak Bogor. Kita berangkat tadi dari Tambun pukul 10 dan sampai di At-Ta'awun itu pukul 3. Cukup dingin teman-teman suhunya. Sekarang suhunya ada di 17 derajat. Kalau perjalanan tadi lancar, cuman macet sedikit di pasar Keramat Jati ya. Biasa yang jualan pada luber ke jalan. Kita rencananya mau ke Cianjur besok, jadi mungkin kita sholat subuh dulu di sini. Lihat situasi, mudah-mudahan subuh hujannya reda. Kita rencananya tujuan akhirnya sih mau ke Bandung. Sekarang udah tanggal 31. Sebenarnya kami sengaja jalan malam untuk menghindari macet di sekitaran puncak ya teman-teman, karena beberapa hari kita pantau puncak itu memang macet dan banyak orang-orang yang liburan ke puncak, terutama orang-orang dari Jakarta ya. Jadi kami sengaja berangkat malam untuk menghindari macet di daerah puncak. Tapi ternyata hujan. Tapi nggak apa-apa, seru. Jadi kita mau ke Bandung besok, tapi rutenya kita akan melewati Cianjur Selatan. Dan ini juga kita nggak tahu ya, apa besok masih hujan subuh atau tidak. Tapi mungkin hujan atau nggak hujan, insya Allah kita tetap jalan, karena kita sudah booking penginapan di Bandung. Dan insya Allah mungkin tahun baruannya kita di Bandung. Pukul 5.46 pagi kami mulai turun dari Masjid At-Ta'awun menuju ke arah Cianjur Kota teman-teman. Kondisi jalan yang masih basah karena pagi ini daerah puncak dan sekitarnya masih diguyur hujan dan juga diselimuti kabut tipis yang membuat kami harus ekstra hati-hati menuruni turunan jalanan puncak dari Masjid At-Ta'awun menuju ke arah Puncak Pas. Dan seperti biasa teman-teman, bukan Puncak Pas namanya kalau tidak ada kemacetan di sini. Padahal sekarang masih pukul 6 pagi. Kendaraan sudah mulai mengular di daerah Puncak Pas ini. Tidak lama setelah melewati daerah Puncak Pas, kami pun sampai di Cipanas teman-teman. Melewati pasar Cipanas berarti kami sebentar lagi juga akan melewati Istana Kepresidenan Cipanas. Mungkin sedikit informasi buat teman-teman bahwasanya Istana Cipanas ini adalah salah satu dari beberapa istana kepresidenan Indonesia ya teman-teman. Kalau tidak salah, istana kepresidenan itu ada 7 dan salah satunya itu berada di Cipanas ini. Sebenarnya rumah ini adalah milik seorang Belanda dan
Kalau nggak salah itu dibangun di tahun 1700-an dan diambil alih oleh Indonesia ketika Indonesia telah merdeka. Tidak jauh dari Istana Kepresidenan Cipanas, teman-teman, kami putuskan untuk berhenti sebentar karena ada beberapa makanan yang harus kami beli di minimarket yang ada di dekat Istana Cipanas ini. Oh ya teman-teman, kita bertemu dengan Om Fikri. Beliau juga adalah seorang peturing yang sudah melalang buana ke Sumatera, ke Jawa, dan kami sempat berbincang-bincang dengan beliau ketika masih menunggu di Masjid At-Ta'awun semalam. Dan kita bergabung dengan Om Fikri karena kebetulan Om Fikri juga sama-sama mengarah ke kota Cianjur. Bedanya Om Fikri pulang, kami akan terus lanjut menuju ke arah Cianjur Selatan. Selang setengah jam kami dari Istana Cipanas, kami sampai di kota Cianjur, teman-teman. Setelah melewati Tugu Lampu Gentur kota Cianjur, kami pun mengarah ke kanan dan menuju ke daerah Cibeber. Bapak, nanti pikir di depan sebelah belok kiri. Oke, Makasih banyak ya. ya, kasih ya. Hati-hati, lanjut bareng. Dan kami pun berpisah dengan Om Fikri, teman-teman. Beliau akan langsung pulang menuju ke rumahnya. Sementara kami akan terus lanjut menuju ke arah Cibeber.
Overall untuk teman-teman yang ada niat melakukan perjalanan ke arah Cianjur Selatan ini, untuk kondisi jalannya amat sangat bagus ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang lubang atau jalan longsor. Hari ini saja tanggal 31 Desember kami melewati Cianjur ke arah Cibeber, sama sekali tidak ada lubang yang mengganggu perjalanan. Begitu juga dengan kepadatan kendaraan, semuanya lancar jaya ya teman-teman. Situasi jalan dan panorama yang dihadirkan di jalur ini sangat syahdu sekali, mengundang mata dan menenangkan pikiran. Jadi buat teman-teman yang sibuk bekerja, jalan-jalanlah ke sini. Dijamin pulang akan lebih fresh dan lebih produktif lagi dalam pekerjaannya. Ada satu yang harus diperhatikan di jalur ini adalah lebar jalannya ya teman-teman. Khusus untuk jalur ini jalannya tidak terlalu lebar, sehingga harus berhati-hati jika kita berada di bengkolan, terutama jika berpapasan dengan kendaraan besar seperti minibus dan truk. Terkadang karena belokannya tajam, mereka mengambil jalan kita agar bisa berbelok dengan lancar. Jadi jangan terlalu ke tengah jika di depan ada bengkolan ya teman-teman, agar tidak diseruduk oleh kendaraan yang berlawanan arah. Setelah melewati Gapura Cianjur Jago, tidak jauh dari sana kita belok ke kiri untuk masuk ke jalan alternatif menuju ke Desa Kubang. Kondisi jalannya menyempit dan dibeton ya teman-teman. Kemudian sebentar kami berhenti di Alfamart Pasir Kuda untuk membeli beberapa keperluan, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Curug Cikurutuk. Begitu melihat pengunjung di Curug Cikurutuk begitu banyaknya teman-teman, kami memutuskan untuk lanjut saja menuju ke arah Curug Citambur. Walaupun rencana awal kami tidak akan berhenti di Curug Citambur, mengingat jalan menuju ke curug yang sebagian masih jalan tanah di beberapa video yang kami tonton di YouTube, dan daerah sini sepertinya baru saja selesai diguyur hujan. Jadi kami tidak mau mengambil resiko teman-teman, jadi kami lanjut menuju ke Ciwidey saja.
Jalan terus menanjak teman-teman, dan sampai kami di Curug Citambur. Tapi karena memang kami tidak ada niat untuk berhenti, maka kami lanjut gas menuju ke arah Ciwidey, atau lebih tepatnya ke arah Ranca Bali. Ada satu hal yang membedakan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung, teman-teman, yaitu jalannya. Jadi ketika kita memasuki Kabupaten Bandung, jalannya udah mulai rusak nih. Tapi nggak apa-apa, pemandangannya nggak ada lawan, hijau. Pokoknya jalur ini jalur paling syahdu yang pernah kami lalui, dengan kiri kanan hutan, perkebunan, persawahan, jalannya yang naik turun, mendaki dan menurun. Pokoknya the best deh jalannya. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi menuju ke Ranca Bali. Istirahat sebentar di sebuah warung yang ada di pinggir jalan di kawasan PT PN 8 Ranca Bali, teman-teman. Di sini pemandangannya sangat indah sekali, hijau menghampar, menyejukkan mata. Tapi tak lama berselang, hujan pun kembali turun. Yang tadinya rencana kita akan menerbangkan drone, tapi akhirnya batal karena hujan. Dan setelah menikmati segelas kopi panas dan beberapa potong gorengan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bandung Kota, ke hotel yang sudah kami booking. Oke teman-teman, demikian dulu video perjalanan kami dari Tambun menuju Puncak, Cianjur, Cibeber, Kubang, kemudian Ranca Bali dan Bandung Kota. Estimasi perjalanan kami tempuh dalam waktu hampir sekitar 15 jam. Itu sudah termasuk dengan istirahat dan pengisian bahan bakar. Ketika dari Tambun kami mengisi bahan bakar full dan mengisi ulang di kota Cianjur seharga 56.000 saja. Dan untuk hotel kami menginap di daerah Cihampelas. Hotel di akhir tahun memang agak sedikit mahal, teman-teman. Jadi kalau untuk penginapan mungkin tergantung dari kebutuhannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Dan kami doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan yuk gas, kita touring, melihat keindahan alam dan menikmati perjalanan. Ingat teman-teman,
Safety first. Sampai jumpa di video kami berikutnya.